wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang sungguh menyedihkan. Sebagian kaum muslimin berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang menyedihkan hari ini, gaya hidup sebagian muslim yang mereka berpaling dari gaya hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antara gaya hidup itu adalah mereka tidak lagi menjadikan hutang sebagai kebutuhan darurat, tapi mereka jadikan hutang sebagai gaya hidup untuk bermewah-mewahan, untuk beli barang branded, untuk dianggap sebagai orang yang kaya. Tapi mereka menempuh dengan cara hutang sana, hutang sini. Padahal banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang bahaya hutang ini dijadikan sebagai kebiasaan, dijadikan sebagai lifestyle, gaya hidup seorang mukmin. Mukmin itu gaya hidupnya bukan berhutang sana, hutang sini, tapi dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau dia mampu, dia beli dengan cash. Kalau dia belum mampu, maka dia bersabar dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bukan dengan cara menjadikan hutang sebagai kebiasaan. Saya sebutkan ada 5 dalil yang menyebutkan bahaya menjadikan hutang ini sebagai lifestyle dan kebiasaan hidup. Yang pertama, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata ibunda Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kata ibunda Aisyah, Rasulullah SAW senantiasa berdoa dengan doa ini dalam salatnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Rasulullah membaca doa ini setiap tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Di antaranya beliau berlindung dari 5 perkara. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung dari azab neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan yang kelima, ya Allah, aku berlindung agar tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak jatuh ke dalam hutang. Allahu Akbar. Rasulullah berlindung tidak jatuh ke dalam hutang. Sampai beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma aktsara tasta'idu minal maghram. Ya Rasulullah, kenapa di antara doa yang paling banyak engkau baca, engkau berlindung agar tidak jatuh ke dalam hutang? Lihat jawaban Rasulullah, kata Rasulullah, li'anna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Rasulullah, karena seseorang itu kalau sudah menjadikan hutang sebagai kebiasaannya,
Kalau dia bicara, dia akan dusta. Kalau dia berjanji, dia akan mengingkari. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bicara, dia akan dusta. Kalau dia berjanji, dia akan mengingkari. Itulah orang yang menjadikan hutang sebagai kebiasaannya. Ini ma'asyiral muslimin, lihat Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi ini, berlindung agar tidak jatuh ke dalam hutang. Tapi umatnya justru suka ngutang sana, ngutang sini tanpa ada kebutuhan yang darurat. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari sampai beliau mengatakan, hadzal hadis dalilun bisu'ubati amrud dain. Ini hadis menjelaskan begitu beratnya perkara hutang sampai Rasulullah berlindung agar tidak jatuh ke dalam hutang. Kemudian kata Ibnu Hajar, la yambaghi lil mu'minin, gak layak bagi orang yang beriman an yahmilahu illa inda darurah, dia membebani dirinya dengan hutang kecuali dalam keadaan darurat saja. Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama besarnya mazhab Syafi'i, menjelaskan tidak layak bagi seorang mukmin dia membebani dirinya dengan hutang kecuali dalam keadaan darurat saja. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahaya menjadikan hutang sebagai kebiasaan. Yang kedua, di zaman Rasulullah, sahabat Jabir mengisahkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, tuwuffiya rajulun minna, ada seorang laki-laki yang wafat di zaman kami. Fagosalna, kami mandikan jenazahnya. Wakafanna, kami kafani jenazahnya. Wahanatna, kami kasih wangi-wangian kepada jenazah tersebut. Fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datangi Rasulullah, kemudian kami berkata, sholli alaihi ya Rasulullah, salatkan jenazah ini wahai Rasulullah. Lihat Rasulullah, setiap ada jenazah yang datang kepada beliau, satu pertanyaannya, a'alaihi dain, apakah jenazah ini masih memiliki hutang? Kata Jabir, saat itu jenazah ini masih memiliki hutang. Sahabat menjawab, dinaron ya Rasulullah. Ini jenazah masih punya hutang 2 dinar ya Rasulullah. Lihat kata Rasulullah, sholli ala sahibikum. Kalau begitu kalian saja yang menyolatkannya. Allahu Akbar. Rasulullah, manusia paling mulia, manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga, tidak mau menyolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Sampai akhirnya sahabat Abu Qatadah, ia ngelihat jenazah ini, Rasulullah nggak mau menyolatkannya. Abu Qatadah datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, alayya dainu. Ya Rasulullah, biarkan hutang jenazah ini saya yang menanggungnya. Sampai Rasulullah berkata, betul wahai Abu Qatadah, engkau mau menanggungnya? Betul wahai Rasulullah. Baru Rasulullah mau menyolatkan jenazah ini. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan ini hadis menunjukkan beratnya perkara hutang. Karena orang yang meninggal dunia dan masih meninggalkan hutang, dia terhalang dari syafaatnya Rasulullah. Karena salatnya Rasulullah itu adalah syafaat untuk jenazah ini. Maka ketika Rasulullah nggak mau menyolatkan jenazah ini, berarti jenazah ini terhalang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Lihat ma'asyiral muslimin, beratnya perkara hutang ini. Bukan perkara remeh. Rasulullah gak mau menyolatkan jenazah yang masih memiliki hutang untuk menjadi pelajaran bagi umatnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW juga memberikan peringatan kepada umatnya. Bahwasannya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda,
lisyahidi yughfaru kullu dzambin illa dainuh. Kata Rasulullah, orang yang mati syahid, adakah yang lebih mulia daripada orang yang mati syahid? Enggak ada. Tapi kata Rasulullah, orang yang mati syahid di medan jihad, berperang di jalan Allah, seluruh dosanya Allah ampuni kecuali hutangnya. Seluruh dosanya Allah ampuni kecuali hutangnya. Tetap dia akan dituntut pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Bagaimana Rasulullah menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana beratnya perkara hutang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'na bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah SAW membawakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, inna nafsal mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo anhu. Kata Rasulullah, jiwa seorang mukmin itu masih terkatung-katung di dalam kuburnya sampai dilunasi hutangnya. Kata Imam Suyuti, ulama besar madhab Syafi'i, ketika menjelaskan hadis ini, seorang jenazah, seorang muslim, kalau dia wafat masih meninggalkan hutang, dan hutangnya belum dibayarkan, yang harusnya dia dapat nikmat kubur, Allah enggak berikan nikmat kubur tersebut sampai hutangnya dilunasi. Allah enggak berikan nikmat kubur kepadanya sampai hutangnya dilunasi. Ini yang dimaksud jiwa seorang mukmin terkatung-katung sampai hutangnya betul-betul dilunasi. Itulah mengapa syariat Islam menetapkan kalau ada jenazah meninggal, maka perkara yang pertama segera bayarkan, lunasi hutang yang dia miliki. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, ancaman juga dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, man mata wa alaihi dainun falaitha lahu samma dinar wala dirham walakinnahal hasanat wasayyiat. Kata Rasulullah, siapa yang wafat dan masih meninggalkan hutang, dan hutangnya tidak dilunasi sampai hari kiamat, maka dia harus bayar dengan pahala-pahala amal solehnya. Kalau pahala amal solehnya habis, dosa orang yang memberikan hutang kepadanya itu akan ditransfer kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, hutang ini perkara yang berat, yang tidak selesai di dunia saja, tapi juga di akhirat nanti kita akan dituntut kalau hutang itu belum kita lunasi. Maka berhati-hati, mereka yang gak mau melunasi hutangnya diancam oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari. Kata Rasulullah, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang meminjam hutang kepada saudara muslimnya dan dia berniat ingin melunasinya, Allah akan tolong dia untuk melunasinya. Tapi siapa yang meminjam uang dari saudara muslimnya, yuridu itlafaha, dia sudah niat gak mau bayar hutangnya, atlafahullah, Allah akan binasakan dirinya dan juga hartanya.
Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak menjadikan hutang ini sebagai lifestyle, gaya hidup. Karena gaya hidup seorang mukmin senantiasa mereka qanaah, senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Amin. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين جميعا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم أصلح أمورهم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد